Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Burhan Tumenggung. Pada kesempatan ini kita akan memasuki Kismin episode kedua. Dan yang pertama, saya telah menceritakan tentang huru-hara yang menimpa 3 desa, yaitu dengan suara horor tanpa adanya makhluk seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang menjelang tetangga meninggal dunia. Cerita ini didapatkan dari seorang teman yang berada di Purworejo, Jawa Tengah. Dia telah menceritakan kepada saya dan saya buat videonya. Tapi bagi teman-teman yang belum menonton video yang dulu saya upload, silahkan untuk ditonton di atas ini. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, ke ceritanya seperti apa, kita saksikan intronya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Waktu itu biar enak untuk menceritakan, istilahnya teman saya itu anggap sebagai diri saya. Jadi saya istilahnya sebagai teman saya yang mengalami kejadian, agar lebih enak untuk berceritanya. Waktu itu sebelum tetangga saya meninggal, itu terjadi keanehan di sekitaran rumah saya. Kebetulan rumah tetangga saya itu bersampingan dengan saya tanpa ada jeda sedikit pun yang istilahnya bergandengan seperti itu. Nah, pada suatu malam kebetulan saya itu kebangun sekitaran jam setengah 1 atau jam 12.30 ya. Itu saya kebangun. Entah, pikiran saya itu langsung tidak enak. Firasat apa mungkinnya yang akan terjadi. Betul, ternyata tidak lama kemudian terdengar suara aneh, seperti suara, mungkin kalian kecil suka ya waktu sekolah di SD, kursinya itu digerak-gerakin. Nah, seperti itulah suaranya, gluduk seperti itu. Saya pun memberanikan diri ya untuk tetap tenang gitu dalam selimut. Tapi apa yang terjadi? Suara itu terdengar semakin jelas dan semakin jelas. Pada akhirnya saya pun pindah ke kamar belakang. Kebetulan posisi kamar saya, teman saya itu berada di paling depan. Nah, setelah itu kan pindah ke belakang dan akhirnya bisa tidur. Sampai akhirnya pagi tiba, tidak ada kejadian hal yang aneh. Tapi malam keduanya itu ya, sebelum tetangga saya meninggal, terjadi lagi keanehan seperti itu. Saya kan tidur di kamar depan. Nah, kebetulan juga jam setengah 1 itu lebih, tapi waktu itu hampir jam 1 saya kebangun lagi dan mendengarkan suara yang seperti tadi itu terdengar lagi. Akhirnya saya pun merasa takut gitu ya. Dan malam yang kedua kalinya yang sangat aneh itu ya,
kejadian lagi yang sama persis seperti malam yang satunya. Tapi malam yang ini lebih mengerikan dari malam sebelumnya, karena kejadian yang sama seperti itu ditambah lagi dengan udara yang sangat-sangat dingin, udara yang membuat bulu kuduku berdiri semua. Dan lebih ngerinya lagi itu terdapat suara perempuan ya. Itu suara perempuan menangis dengan istilahnya seakan-akan itu suaranya berada di sebelah telinga, sangat dekat sekali. Lah, seketika itu saya langsung lari ke belakang, pindah lagi ke kamar belakang. Dan akhirnya saya benar-benar tidak bisa tidur waktu itu. Sampai pagi tidak bisa tidur karena sangat merasakan penasaran. Suara apa yang timbul, tidak biasanya seperti itu. Waktu itu tidak ada istilahnya isyarat atau pikiran buruk ya terhadap tetangga saya, itu tidak ada sama sekali. Lalu keesok harinya saya itu bercerita dengan bapak saya. Akan tetapi apa yang bapak saya tanggapin? Bapak saya tidak percaya akan hal itu. Dikira saya itu hanya mimpi saja. Terus sudahlah saya biarkan seperti itu. Nah, puncak pada cerita ini, waktu itu kebetulan malam hari apa ya? Malam hari Kamis. Iya. Malam hari Kamis. Itu saya kembali lagi ya, istilahnya tidur di kamar saya, kamar depan. Itu terjadi lagi seperti hal yang sama. Pasti setiap jam 12:30 sampai jam 1 saya itu kebangun dengan sendirinya. Nah, entah kenapa suara itu timbul lagi dan terdengar semakin jelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya istilahnya kan paginya sudah bicara sama orang tua saya, tanyakan tidak percaya, saya ingin membuktikan. Saya bangunin bapak saya bangunin, dan saya dan bapak saya itu memberanikan diri untuk melihat apa atau sumber suara itu dari apa yang terjadi di luar. Sungguh luar biasa. Ketika saya mengintip dari jendela, bukan main kaget, sangat kaget. Kalian penasaran apa yang terjadi? Tunggu setelah ini dulu. Nah, ya teman-teman, yang terjadi itu, yang saya lihat dengan bapak saya, ternyata di depan rumahnya, rumah tetangga saya itu ada yang saya lihat itu rendah, tahu ya? Itu berjalan sendiri. Jadi suara itu suara kaki-kakinya. Betapa terkejutnya melihat itu. Dan baru kali ini saya melihat. Begitu seketika saya dan bapak saya langsung kaget ya, langsung masuk ke dalam dan berkumpul jadi satu karena saking takutnya. Coba kita bayangkan, mana ada ya istilahnya kenapa bisa berjalan sendiri, yang tadinya di tempatnya tapi kenapa bisa di situ. Kejadian yang sangat aneh, bukan?
Nah setelah itu sampai pagi kita nggak berani bilang sama siapa-siapa tentang kejadian itu. Kita hanya menyimpan sendiri ya kejadian itu. Dan sorenya sekitar maghrib itu baru mendapatkan kabar ya bahwasanya tetangganya itu meninggal karena kecelakaan. Nah, ternyata baru saya bapak dan ibu berpikir, oh ternyata yang semalam terjadi, yang semalam kelihatan itu adalah sebuah pertanda seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang pernah mengalami kejadian ini bisa komen di bawah ya, buat kejadian sama khususnya nanti bisa diceritakan seperti apa kejadiannya. Tidak harus dengan kerendah atau apa, atau mungkin ada sesuatu yang aneh lah, silahkan komen di bawah. Nanti teman-teman bisa kirimkan ceritanya lewat WA saya di nomor 08123 754 785. Nah seperti itu ya teman-teman yang dapat saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Terlalu singkat mungkin, barangkali teman-teman ada yang mempunyai cerita, silahkan komentar saja. Dan saya punya pertanyaan pada teman-teman semua, keranda yang ada di depan itu adalah keranda asli yang digunakan oleh masyarakat atau bukan? Silahkan tulis jawabannya di komentar. Jangan lupa like kalau suka dengan konten-konten seperti ini, dan jangan lupa juga dislike, tidak masalah kalau teman-teman tidak menyukai video ini. Tapi mohon bantuannya pada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Karena apa? Satu subscribe sangat berharga bagi kami. Dan ingat, subscribe itu gratis. Oke, salam Kismin, mantap.